Pak Budi, itu kan tulisan bukunya Pak Budi 2015 sebelum jadi menteri. Iya. Masih ada darah jurnalisnya. Oh, iya. Tapi politisi kan bukan menjemput takdir sejarah. Saya tapi bukan politisi, saya aktivis kok. Ya, Saat tapi itu bahasa aktivis dan bahasa Ya. bahasa politis bukan menjemput tapi merebut takdir sejarah. Akankah Pak Budi merebut kembali 2024 nanti dengan juga jadi menteri tetap? Kita nggak merebut lah, kita udahlah terima nasib aja lah. Saya ini udah satu titik, ibaratnya kita udah jadi menteri, ya. Selanjutnya dipercaya atau tidak oleh presiden wakil presiden terserah aja lah. Kalau kita mau pasrah aja, ditugaskan selalu siap, tidak ditugaskan juga siap, begitu. Mungkin saya rewind beberapa waktu masih sebelum pemilu itu Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, tugas keluar. Tapi untuk pertama kalinya seorang Menteri Luar Negeri yang tugas ke luar negeri dikasih ad interim. Ad interimnya Pak Budi Ari. Nah, begitu terima tugas, ada dua pertanyaan. Begitu diterima tugas, Budi kau jadi ad interim luar negeri, apa reaksinya? Sebenarnya itu biasa aja, udah 200 kali kali. Menteri ad interim terjadi dalam 10 tahun. Cuman ini nggak tahu karena waktu itu kan ada heboh-heboh menteri mau mundur segala macam kan. Jadi kayaknya ad interim ada peristiwa biasa aja. Orang menteri keluar negeri harus ada ad interimnya gitu loh. Ini cuma dihebohkan aja karena ada isu menteri Kalau Menteri Keuangan ke luar negeri mungkin ada ini Menteri luar negeri di luar negeri kan memang tugasnya gitu. Kok nah gitu. Apa Pak Budi reaksinya ketika ditelepon Pak Jokowi yang benar Pak apa nggak gitu nggak? Kalau ad interim cuma berapa hari loh. Saya rasa Pak Budi Ari ini sudah membuat sebuah karir path baru dalam sejarah karirnya anak-anak Indonesia. Dari wartawan jadi aktivis, relawan, wakil menteri jadi menteri. Itu kan sebuah karir path baru tuh. Jadi kalau mau jadi menteri, anak Indonesia tuh bisa juga kepikiran dari mulai jadi wartawan atau jadi relawan dulu gitu. Iya. Nah, kebayang nggak akan ada yang mengikuti jejak seorang Budi Ari? Jadi relawan royalis, ntar juga jadi wamen, habis itu jadi menteri nih. Terinspirasi atau mengikuti ya nggak apa-apa juga. Nggak, gini maksud saya relawan jangan-jangan nanti jadi profesi. Profesinya apa? Relawan gitu. Supaya bisa jadi wamen dan menteri. Kita mau, ya itu hak lah. Orang berkarir di partai politik mau jadi menteri juga boleh. Orang mau jadi pengusaha jadi menteri juga boleh. Orang mau jadi dosen, profesor, guru besar atau rektor jadi menteri boleh juga, ya kan? Ada nggak sih Pak capaian yang belum terwujud sampai saat ini? Oh, banyak. Yang dari mimpi kecil sampai dengan ketika Bapak sudah di banyak, posisi misalnya ini? kerinduan kita soal satu nih, negara kita belum punya single map. Secara pribadi Pak? Oh, pribadi nggak ada. Justru sudah jadi menteri udah, menurut saya apa sih lagi sih? Yang Itulah. paling suka itu jadi posisi apa Pak? Selama dari dulu sebagai aktivis sampai sekarang menjadi seorang menteri. Paling enak yang mana? Paling enak, paling dinikmati gitu. Kalau harus memilih. Ya jadi menteri enak. Enaknya apa Pak kalau Ya, jadi enak. menteri Pak? Kita bisa Diundang Q&A. bisa menjawab Q&A satu, ya kan? Itu paling Kedua, penting. kita bisa merealisasikan, eksekusi beberapa cita-cita kita. Karena bicara soal pribadi nih, saya keluar UI 90, Mas Budi jadi Masuk. ketua BPM 94, Iya. masuk. Kalau saja masih jadi ketua BPM dan melihat sekarang biaya kuliah di Indonesia mahal banget, lebih murah di luar Mas kena negeri, ITE loh, kena ITE. lebih murah di. Kena ITE loh. Ya. Waktu itu saya demo, saya masih Nah, makanya kok anak-anak sekarang nggak mau demo ya uang kuliah ya. Saya dulu naik dikit saya demo. Unsur demo. Nah, masih mau dilakukan itu nggak Pak? Ya, Demi bukan. anak-anak kami supaya kuliahnya tetap bisa dengan murah. Gini loh, saya waktu kuliah itu satu semester kita bayarnya 180.000 per semester. Saya masih Kang Maman 120.000 atau 60.000? 40.500. Saya 18.000. 18.000. Ya, Saya makanya. 275.000 Pak. Paling mudah soalnya. Nah, Jadi maksud saya kita dulu murah. Nah sekarang kenapa mahal, ya kan? ya. Ya anak-anak sekarang suruh itu dong. Iya kan? Saya nggak mau ngomporin anak demo, cuman Itu maksud mungkin saya, gara-gara demo jadi nggak lulus-lulus Pak ya loh saya justru skripsinya ya? duluan demo, justru saya nggak mau lulus cepet-cepet. Gitu aja. Memangnya menurut Bapak anak-anak zaman sekarang itu seperti apa sih Pak? Dibandingkan mungkin di zaman Bapak? Apa yang perlu Ini terjadi diperbaiki? lompatan, jadi perubahan. Kita nggak mau menyalahkan generasi sekarang ya. Cuman masanya memang udah agak berbeda dengan tantangannya dengan generasi kita sebelumnya. Misalnya generasi 98, sekarang udah generasi 2000-an, terus udah Gen Z, beda lagi.
Dan kita nggak bisa bilang anak-anak sekarang harus seperti kita dulu, karena memang beda tantangannya. Baik, berarti boleh ya Pak, nanti nitip salam untuk Kemendikbud, boleh datang ke Q&A Pak. Boleh. Ya dia harus mencapai Minta tolong ya Pak, boleh Gitu. Oh. dibantu untuk Boleh, kesini. boleh. Oke, tepuk Ya, tangan dong. Terima kasih untuk box data pribadi yang akhirnya data pribadi orang juga kita bahas di situ ya. Selanjutnya box nomor berapa Pak? Nomor berapa? Nomor 5 ya? 5. 9. Oke, box nomor 9 ya. Oke. Kita buka box nomor 9. Miskom. Miskom. Tepuk tangan dong. Pak, saya mau tanya sebelum kita nanti Ini ada... miskom singkatannya Miskomunikasi. miskomunikasi atau miskin komunikasi? Bisa dua-duanya. Bisa, karena miskin komunikasi artinya diem aja. Bapak termasuk orang yang suka miskom nggak Pak? Enggak, karena kita kalau komunikasi harus jelas. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akan memulai games ya. Saya mohon untuk sama-sama untuk bangkit berdiri. Oke. Bapak boleh berkenan untuk di paling depan diikuti Bang Hensat, Gimana? Mbak Main Tejo, apa ini? Kak Novita, Wah. Mas Apa Kuku ini? dan juga Kang Maman. Oh, ngadep kemana? Menghadap ke kamera, rekan-rekan Oh, Vicky situ. boleh diarahkan. Lanjut ya. Sekarang lagi Bang Hensat. Oh iya, ini ngerjain ini sih. Oke. Oke. Dia ketok kita dulu. Ketok. Oke. Itu. Ini begitu rubah ininya berubah. Oke, silakan. Oke. Coba, Kang. Oh, ini joget gemoy bisa. Benar Pak? Apa? Tebak aja. Olahraga, senam pagi. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Ini hanya untuk Ya, relaksasi karena Bapak dari tadi kan duduk terus ya. Jadi biar lebih rileks. Nah, sekarang Pak, boleh nggak sih value atau moto hidup Bapak dalam berkarir, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu apa Pak resepnya Pak? Yang penting kalau senang jangan terlalu senang, sehingga kalau sedih juga nggak terlalu sedih. Caranya gimana Pak? Ya pokoknya kalau dapat sesuatu udah senang sekali aja udah diem, abis itu ke depan lagi gitu. Banyak anak-anak zaman sekarang itu kan mulai kemudian melihat misalnya jejak karir orang-orang sukses seperti Bapak. Itu ternyata ada prosesnya, tapi sekarang kadang pengennya serba instan. Bahkan ujung-ujungnya pengen segera kaya dan dapat uang yang banyak. Menurut Bapak, apa makna uang bagi kebahagiaan seseorang? Begini, saya nggak mau menyalahkan anak-anak muda sekarang kenapa dia pengen siklus yang cepat. Ya, karena juga di dalam banyak dunia itu semua siklus cepat. Misalnya begini, satu perusahaan dulu itu 40 tahun dia baru sukses. Satu perusahaan misalnya kita sebut McDonald atau apa perusahaan makanan atau perusahaan apa Johnson & Johnson misalnya di Amerika tuh. Dia siklusnya untuk hebat itu 50 tahun. Terus menurun 30 tahun. Sekarang siklusnya satu perusahaan bisa hebat cuma 5 tahun. Gitu loh. Artinya kan di sektor bisnis aja siklusnya melompat cepat. Sehingga kita jangan menyalahkan anak-anak punya mimpi untuk lebih cepat gitu loh. Mencapai sesuatu. Karena apa? Karena di sektor lain juga bergerak sangat cepat gitu loh. Anak-anak muda itu pengen cepat mencapai sesuatu itu bagus. Karena dunia ini kan udah digitalisasi, makin cepat sesuatunya. Dia ingin cepat mencapai sesuatu, nggak ada salahnya. Cuman persoalannya bagaimana konsistensinya. Jangan udah di atas terus terpuruk. Gitu. Ya memang inilah prinsip-prinsip hidup, tantangan hidup ini memang kita harus sikapi dengan penuh apa? Ya, dinikmati aja Pak ya. Kita nikmatin aja. Biarlah takdir menjemput sejarahnya sendiri. Baik, terima kasih Pak Budi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.